Bagaimana memperingatkan agar anggota keluarga tidak israf atau boros dalam hal apapun. Kita boleh menikmati apapun dalam Islam selama 5 huruf halal, tetapi tentunya kita tidak boleh berlebih-lebihan, mubazir. Seperti misalnya nggak boleh boros dalam menggunakan air, berwudu aja. Misal kita buka kerannya atau keran air, ya itu di wastafel atau di tempat wudhu umumnya, maka buka secukupnya. Berapa banyak orang juga yang pernah saya lihat, mereka sudah buka kerannya sementara dia masih baru mau membuka kancing baju lengannya untuk digulung misalnya karena dia mau berwudhu. Itu kan durasi detik itu cukup banyak yang membuat air itu jalan terus. Mubazir juga airnya. Maka itu boros atau israf. Masuk dalam banyak hal ini ya, pakaian misalnya ya. Kita kapasitas menggunakan pakaian kan ada ya. Satu lembar mungkin pakaian dalam, kemudian ada pakaian luar. Jadi tidak usah terlalu tabzir ya, sehingga akhirnya harus memiliki pakaian yang sangat banyak. Kalau memang ada pun lebih boleh kita menggunakan beberapa jenis pakaian atau beberapa lembar yang kita miliki. Yang lain mungkin kita bisa sedekahkan misalnya. Bukan juga kita pelit. Jangan ada kita tidak boleh berada di 2 poin ya. Kita tidak boleh pelit, tidak boleh juga kita mubazir ya. Tapi kita ada di tengah-tengahnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai kita karena berharap punya banyak koleksi akhirnya membuat tabzir ya, membuat berlebih-lebihan atau israf. Nah itu juga contoh ya, hal sepele tapi perlu diperhatikan. Tapi ingat ya, jangan juga karena kita mau menjaga poin tidak israf atau tabzir atau mubazir, berlebihan akhirnya kita juga jatuh ke poin perhitungan terlalu pelit. Ini juga jangan, karena kita tidak dianjurkan untuk pelit dalam Islam ya. Dan ingat, apapun yang Anda merasa tidak diperlukan masih bisa diperlukan oleh manusia yang lain. Ada hamba-hamba Allah yang membutuhkan ya. Dan Nabi SAW menyebutkan fi kulli kabidin rotbatin ajr. Berbuat baik pada setiap pemilik hati yang basah akan mengandung pahala. Hadits ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana diceritakan ada seseorang yang kehausan, seorang laki-laki kehausan, kemudian dia turun ke sumur lalu dia minum. Pada saat dia keluar ditemukan anjing yang menyurutkan lidahnya sampai ke tanah karena kehausan ya. Dan pada saat itu dia pun mengatakan anjing ini telah ditimpa kehausan atau merasakan kehausan sebagaimana telah aku rasakan, maka dia pun turun ke sumur mengisi sepatunya dengan lalu memberikan minum kepada anjing tersebut ya. Kali-kali itu Allah maafkan misalnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami juga akan dapat pahala dari hewan-hewan? Keluarlah hadits ini, kata Nabi SAW, di setiap ya, pemilik hati yang basah, ada denyut nyawa, maka ada pahala kalau kita berbuat baik padanya. Itu satu hal yang sangat luar biasa dalam Islam. Hampir semua di sekitar kita